Ini dia, Li Chenfeng berkata saat ini, tanah peninggalan banjir dan kelaparan ini relatif maju, dan mungkin ada air Daoyuan. Mu Yun menatapnya dan bergumam, ratusan juta tahun telah berlalu, apakah ada sumber air? Pemimpin Mansion tidak tahu. Beberapa karakter di masa banjir dan kelaparan memiliki seperangkat barang untuk menyimpan pil dan tentara sihir. Kecuali beberapa pil khusus, pil tersebut tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama. Kebanyakan pil dapat disimpan untuk waktu yang lama. Tapi itu juga benar, banyak tempat di reruntuhan yang sulit ditemukan. Pada saat ini, Li Chenfeng menggoyangkan telapak tangannya, dan segel rune berwarna darah mengembun di telapak tangannya. Gerakan segel rune itu langsung tersulut pada saat ini. Dengan suara mendesis, segel rune dipetakan ke dinding gunung di depan. Saat ini, nafas teror muncul. Hanya dinding gunung yang retak dan ruangnya perlahan terdistorsi. Untuk alam yang mendominasi, hanya tingkat penyegelan alam surga yang bisa masuk, dan prosesnya tidak akan mulus, tetapi untuk tiga alam kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan kaisar, itu adalah hal yang baik. Ya, kata-kata itu jatuh dan beberapa orang masuk satu persatu. Melalui saluran luar angkasa, beberapa sosok muncul di sebidang tanah dalam waktu singkat. Sekilas langit berwarna biru dan bumi berfluktuasi. Di kejauhan terlihat lapisan pegunungan dan hutan. Di sini hampir sama dengan di dunia Changlan. Li Chenfeng berkata lagi, tempat-tempat reruntuhan benua gurun ini semuanya berada di dunia Changlan, pada tingkat spasial yang berbeda, jadi mereka berada di dunia yang sama dengan Changlan. Satu bunga, satu dunia, satu daun, satu bodi. Mu Yun kemudian berkata, luasnya dan misteri dunia terkadang di luar kendali kita. Wei Zichen berkata sambil tersenyum, di masa depan, tuan rumah akan menjadi kaisar ilahi. Dunia akan berubah, dan semuanya berada di bawah kendali tuan rumah. Mu Yun memandang Wei Zichen dan berkata sambil tersenyum, Zichen, aku tidak berharap kamu menyanjung. Wei Zichen buru-buru berkata, bawahanku tidak menyanjung. Dulu, Tuhan berkata bahwa kamu adalah generasi yang tak tertandingi di dunia, bahkan dia pun bukan. Memikirkan ayahnya, Mu Yun tersenyum. Li Chenfeng melengkungkan tangannya dan berkata, kalau begitu, kepala rumah, 7 dari kita berpencar untuk mencari jejak berita. Kepala rumah dan istrinya juga bisa melihat-lihat di sini. Ya, ketujuh sosok itu segera berubah menjadi pita dan menghilang. Mu Yun membawa wangsinya bersamanya dan menuju ke depan di tanah reruntuhan gurun. Kini, di aula awan surga ke-9, Meng Zimo dan Miao Xianyu sering berkumpul untuk mempelajari seni dan, sementara Ye Xueqi berlatih pedang setiap hari. Bi Qingyu mengontrol darahnya sendiri dan terus mengembangkannya. Xiao Yuner juga berjiwa ganda. Latihan membutuhkan kerja keras lebih dari orang biasa. Pada hari ke-7, ketika Ming Yuexin berurusan dengan bagian dalam dan luar keluarga lima roh, meskipun 5 kaisar ditekan oleh Mu Yun, masih banyak suara perlawanan di keluarga Jinling, keluarga Muling, dan keluarga Tuling. Itu hanya pembunuhan. Tentu saja tidak bisa, apa yang harus dilakukan Ming Yuexin. Juga banyak, dan Jewer telah menyadari sesuatu baru-baru ini dan terus menutup diri. Wangsinya berspesialisasi dalam musik. Baginya, efek latihan pintu tertutup tidak terlalu bagus, jadi Mu Yun juga membawanya kali ini. Selain itu, dia juga seorang pria bertubuh besar yang terkenal saat ini. Mau tidak mau aku mempunyai salah satu dari 9 wanita di sekitarku. Itu terlalu memalukan. Berlari ratusan ribu mil melintasi bumi, 2 sosok berhenti di depan pegunungan. Saat ini, Mu Yun berhenti dan melihat ke pegunungan. Apa masalahnya? Wangsinya berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, aku hanya berpikir, aneh di sini. Mendengar ini, Wangsinya tersenyum dan berkata, biarkan saya melihatnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Wangsinya menawarkan Guqin tanpa rasa khawatir. Selama ratusan tahun, Wangsinya telah menguasai instrumen kekaisaran yang sesungguhnya ini. Guqin muncul, dengan jari kurus Wangsinya sedikit tertekuk. Suara piano yang merdu saat ini. Mu Yundun memperhatikan bahwa kekuatan pembatas dan kekuatan mendominasi Tao di tubuh Wangsinya sangat sesuai dengan Qin itu sendiri. Yin Xiu sebenarnya sangat mirip dengan Arai Mage. Arai Mage mengandalkan Arai, yang dapat membunuh dan melawan musuh, menyerang dan bertahan. Namun, para praktisi seni bela diri yang mengandalkan kekuatan ritme terkadang lebih buruk daripada para penyihir. Pada saat ini,
suara piano melengkung dan menyebar, dan gelombang suara yang tak terlihat menyebar ke seluruh pegunungan. Mata Mu Yun berbinar dan berkata, "Di sana." Kata-kata itu jatuh, dan Wang Xinya segera mengangguk. Melihat Wang Xinya menyimpan harpa dan membawanya sesuka hati, Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, "Xinya. Hah, aku ingat kamu pernah berlatih seni suara. Hanya saja kamu paling sering menggunakan piano. Bagaimana dengan senjata lainnya?" Wang Xinya berkata sambil tersenyum, "Paling cocok bagi wanita untuk berlatih piano, menurutmu, jika aku membawa bel atau drum sepanjang hari, aku tidak akan membuatmu takut." Mu Yun memikirkan kejadian itu dan menciutkan lehernya. "Aku tidak bermaksud begitu." Mu Yun berkata lagi, "Alat musik lain juga harus cocok untukmu, seperti seruling dan xiao." Mu Yun melihat ke depan dan berkata, "Saya benar-benar ingin melihat Anda memainkan seruling untuk saya suatu hari nanti. Jika kamu menyukainya, aku juga bisa." Wang Xinya berkata sambil tersenyum, "Hanya saja saya sudah berlatih sitar sejak lama. Saya khawatir seruling dan serulingnya kurang bagus." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa memainkan seruling." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku menantikan hari ketika kamu memainkan seruling untukku." Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun tertawa dan segera terbang ke tempat dia menemukan perbedaannya. "Memainkan seruling tidak masalah. Itu bermain, xiao." Wang Xinya tercengang. Lalu dia memikirkan sesuatu. Dia tersipu dan meludah, tak tahu malu. Dua sosok datang ke pegunungan dan berhenti pada saat mereka melewati puncak gunung. Pegunungan ini mempunyai pondasi yang luas dan besar, namun puncaknya tidak tinggi, yang mana sangat aneh. Perasaan ini seperti gunung yang terbelah di tengah lereng gunung. Ketika dia datang ke tempat aneh itu, Mu Yun berkata dengan santai, "Seharusnya ada di sini." "Aneh, gali dan lihat." Begitu Mu Yun mengangkat telapak tangannya, garis batas mengembun. Garis batas itu, seperti kuli, membongkar batu-batu besar dan melemparkannya ke kejauhan. Segera, pegunungan berubah. Mu Yun melirik ke langit dan berkata, "Saya mengerti bahwa ketinggian gunung jauh lebih dari itu." Seseorang membelah sisi gunung, dan batu-batu besar berjatuhan. Setelah sekian lama, batu-batu besar dan gunung ini menjadi satu. Ini cara, ketika batu-batu besar itu dipindahkan satu persatu, esensi sebenarnya dari gunung itu terungkap di depan Mu Yun dan Wang Xinya. Mu Yun maju dan melihat dengan hati-hati beberapa saat sebelum dia berkata, "Itu benar." Saat ini, saat melihat ke arah gunung, Mu Yun tertegun. Dia salah lagi. Ini bukan gunung, tapi reruntuhan sekte kuno. Gunung-gunung ini, tempatnya berada, berupa loh batu, pintu lempengan batu, dan beberapa tiang yang terbuat dari batu raksasa, meski terkesan memiliki sejarah yang panjang, namun sekilas masih banyak jejak yang bisa ditemukan. Ini adalah situs keluarga Zhongmen kuno yang ditumpuk dengan batu. Seperti makam, Mu Yun sangat yakin. Saat ini, saya sampai di sebuah pilar batu pecah, yang tulisan tangannya masih kabur dan terlihat. Wang Xinya melihat tulisan tangan di atasnya dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak mengetahui karakter kuno itu. Mu Yun melihat tulisan tangan yang tidak lengkap saat ini. Setelah sekian lama, dia berkata, "Sungguh. Catatan di atas telah ditulis sejak lama, dan tulisan tangannya tidak jelas. Beberapa tulisan tangan tidak dapat dinilai. Ini mungkin menggambarkan sejarah berdirinya gerbang keagamaan." Ketika dia sampai di depan lempengan batu yang pecah, Mu Yun berkata, "Ini adalah hukuman surga dunia kuno. Surga menghukum dunia kuno. Surga menghukum kaisar, dan awannya cerah." Ia adalah salah satu dari 9 dewa kuno yang disandingkan dengan Li Changlan. Dunia kuno hukuman surgawi memiliki wilayah yang sangat luas. Ini adalah tanah Yetian Sensu, yang termasuk dalam dunia kuno hukuman surgawi, dan ini adalah wilayah Tianyan di tanah Yetian Sensu. Gerbang sekte ini adalah sekte naga rusak di wilayah Tianyan. Pada titik ini mengingatkan Mu Yun pada Yan Tingyu, pendiri jalan pegunungan di wilayah Daxia, yang bertemu di masa lalu. Dia juga orang yang hidup dari masa kelaparan hingga saat ini. Seperti Kaisan Daozong, sekte Duanlong ini merupakan sekte kuno yang ada pada masa banjir dan kelaparan. Sayangnya banjir dan kelaparan sudah terlalu lama berlalu. Selain Yan Tingyu dan karakter khusus terlarang lainnya, banyak karakter lainnya yang telah lama diubah. Mu Yun kemudian berkata, pemimpin sekte naga rusak adalah manusia berdarah dari sekte naga rusak. Dia adalah orang kuat di tingkat alam Dewa Dautai. Melihat catatan ini,
Itu berarti bahwa dalam periode banjir dan kelaparan, mencapai tingkat alam Dewa Dausu, alam Dewa Dautai, dan alam Dewa Dauhai semuanya termasuk dalam keberadaan yang mustahil. Tampaknya di dunia gurun kuno, alam Dewa Kolom Tao, Dewa Platform Tao, dan Dewa Laut Tao tidak berada pada level berlarian di mana-mana. Wangsinya memandang Mu Yun dan berkata, apakah kamu mengenali karakter ini? Ya, Mu Yun berkata dengan serius, mungkin karena takdir Kaisar 9 kehidupanku disisipkan oleh Li Changlan. Aku tidak asing dengan karakter banjir dan kelaparan. Namun, dari sisa catatan ini, saya melihat sesuatu yang berbeda. Ada apa? Mu Yun mendatangi pilar batu yang rusak, menunjuk ke bawah dan berkata, di sini. Yang dicatat di sini adalah tentang jalan pencaksilat. Dari jalan orang suci, jalan pemujaan, jalan raja, jalan batas, bahkan sampai ke tingkat Tao yang dominan, sama saja dengan apa kita menyebutnya sekarang. Di masa lalu, Mu Yun merasa aneh bahwa periode kelaparan akan terjadi lebih dari 100 juta tahun lagi dari sekarang. Bagaimana sistem praktik zaman sekarang bisa sama dengan sistem praktik masa kelaparan? Terakhir kali dia melihat Li Changlan, dia menyadari bahwa dia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan seni bela diri di dunia Changlan. Menurut catatan di atas, 3 alam yang sekarang kita sebut Kaisar Setengah Langkah, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Dewa disebut alam mencari Tao, alam mencoba Tao, dan alam memasuki Tao. Setelah berpikir sejenak, Mu Yun berkata lagi, sepertinya lebih tepat untuk mengatakan demikian. Setengah langkah untuk mengubah Kaisar, mendominasi tikungan Tao, itu seperti mencari Tao dan Tao dari alam ketuhanan Tao. Alam kuasi kekaisaran, yang mendominasi integrasi awal dan akhir jalan, adalah mencoba jalan tersebut. Mencapai alam Kaisar dan memadatkan alam berarti memasuki Tao. Alam Kaisar yang sebenarnya bisa dikatakan selangkah lebih cepat menuju jalan Tuhan dan Kaisar. 3 langkah mencari jalan, menguji jalan, dan memasuki jalan. Adalah melangkah ke dunia nyata dari jalan besar. Mu Yun menghela nafas saat ini, orang bijak langit dan bumi, raja langit dan bumi, yang mulia langit dan bumi, pribadi langit dan bumi, dan penguasa Tao. Kalau dipikir-pikir, langkah demi langkah ini adalah sebuah jalan, dan jalan tangga ini hanya ketika mencapai tingkat alam ilahi dari jalan tersebut. Capai puncaknya, manusia berdarah dari sekte naga yang rusak adalah pendeta Tao yang kuat. Ada juga lebih dari selusin penganut Tao pendeta di sekte naga yang rusak, dengan ratusan bawahan memasuki alam Tao dan ratusan tingkat mencari dan mencoba alam Tao. Petik 2. Level ini, di domain Tianyan, adalah hegemon, tetapi deskripsinya tidak lengkap. Saya tidak tahu level apa ini di tanah kejayaan langit dan bumi di masa lalu. Batas tertinggi dari alam ketuhanan dari jalan besar adalah tidak ada alam surga, tidak ada transendensi, tidak ada surga, itulah yang disebut Kaisar Ilahi. Dan berada di atas Kaisar Dewa adalah yang tertinggi. Yang tertinggi ini tidak hanya melambangkan bahwa tidak ada orang lain yang melebihi saya, tetapi juga melambangkan batas kekuatan yang tidak terbatas. Kaisar Dewa kuno, 18 tahun, sudah kuat hingga level itu. Perang yang menjungkir-balikkan langit dan bumi dan menghancurkan alam semesta sepenuhnya, bisakah yang disebut tingkat tertinggi menghancurkan langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu? Esensi inti dunia dikendalikan oleh Taichu. Bagaimana Taichu ada, dan siapa penciptanya? Tentu saja, perkataan Li Changlan belum tentu benar, dan Mu Yun juga mempertahankan sikap skeptis. Pada saat ini, Mu Yun membawa wangsinya dan masuk lebih dalam. Singkirkan pecahan kerikil, bersihkan jalan dan lihat sekeliling. Pada masa itu, dunia langit dan bumi disebut dunia langit dan bumi. Itu adalah dunia yang sangat luas. Setelah Li Changlan menjadi Kaisar Ilahi, 8 Kaisar Ilahi muncul satu demi satu. Setiap orang membagi alam semesta menjadi 9 dunia. Dunia kuno Changlan yang ditempati oleh Li Changlan adalah yang terluas, menempati hampir separuh ruang dan waktu regional. Kemudian, 9 dewa kuno lahir di bawah tahta Li Changlan. Dunia kuno Changlan yang luas dibagi menjadi 10 wilayah. 9 wilayah tersebut mengelilingi wilayah tengah. 9 wilayah tersebut adalah 9 dewa di bawah tahta Li Changlan, dan wilayah tengah dikuasai oleh Li Changlan. Dapat dikatakan sebagai pusat kota dan menguasai segala arah. Itu tidak megah. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dunia ini benar-benar satu set demi satu. Jika Anda tidak mencapai puncaknya,
Anda tidak akan pernah tahu konsep dunia. Memikirkan masa lalu, saya adalah seorang raja peri. Saya hanya merasa bahwa tanah dunia peri itu luas dan tak terbatas. Itu sudah menjadi batas langit dan bumi. Siapa tahu, itu hanya sehelai daun yang menutupi mata. Wangsinya segera berkata, hanya dunia ini yang memiliki batas. Segala sesuatu yang hidup di bumi dan surga. Ada sebab dan akibat, dan ada angka pasti. Dunia tidak mungkin tidak terbatas. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun memandang Wangsinya dengan takjub. Kamu, apa yang kamu lakukan melihatku seperti itu? Mu Yun tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya berpikir apa yang Anda katakan masuk akal. Dunia ini benar-benar mustahil untuk menjadi tidak terbatas. Selalu ada batasannya, dan saya hampir mencapai batas ini. Selama saya melangkah ke tingkat alam Dewa Avenue, saya bisa mengetahui rasa terima kasih dan kebencian tahun itu. Faktanya, Mu Yun tidak terlalu memikirkan bencana kapur Yuan yang disebabkan oleh pertempuran Kaisar Dewa Kuno ke-18. Bagaimanapun, meskipun pertempuran Kaisar Dewa Kuno ke-18 menyebabkan fragmentasi alam semesta, ia dilahirkan di dunia yang bergejolak ini. Namun karena kejadian tersebut, Li Changlan mempertaruhkan 9 nyawa padanya, yang melibatkan dirinya dan menjadi pion dalam permainan kedua belah pihak. Kemudian Mu Yun tidak bisa duduk diam. Jika tidak ada hal seperti itu, Kaisar tidak akan mendapat masalah dengannya. Dia akan menjadi generasi kedua. Tapi tidak sekarang. Tidak hanya dia yang terlibat, ayahnya juga terlibat jauh dalam pusaran yang akan berdampak pada istri dan anak-anaknya. Kalau begitu, keluarlah dari pelukanmu dan lakukanlah. Apakah kamu tidak suka bermain game? Kemudian mainkan permainan yang bagus. Pada saat ini, pinggang Mu Yun, sepotong batu giok hitam, berkedip dengan cahaya redup saat ini. Lalu sebuah suara terdengar, Tuan, kami menemukannya di sini lagi. Suara Sang Liang Ren terdengar saat ini. Mu Yun melirik ke depan dan berkata perlahan, ayo pergi. Jangan lihat di sini. Mu Yun melirik ke depan dan berkata, tidak ada yang pantas dilihat di sini. Ini adalah reruntuhannya, dan peninggalan asli dari Sekte Naga rusak tidak ada di sini. Tempat ini hanya terkena dampak perang dan pergi, bagian dari Sekte Naga yang rusak. Jejaknya ada di sini. Dua sosok tersisa saat ini. Berderap lebih dari 100.000 mil, saya sampai di padang rumput. Saya hanya melihat Sang Liang Ren dan Wei Zichen yang telah menunggu di sini. Apa yang kamu temukan? Peninggalan sekte. Saat ini, sosok Li Chenfeng tiba-tiba muncul dari atas padang rumput dan jatuh ke bumi. Di atas sana, Li Chenfeng berkata, fluktuasi spasial di sini tidak biasa. Kami berhenti untuk menyelidiki dan menemukan peninggalan sekte. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, susunannya masih beroperasi dan tidak mudah untuk dimasuki. Pergi dan lihat. Ya, beberapa sosok melayang ke udara dan menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, ia muncul di ketinggian ribuan kaki. Beberapa orang melihat ke bawah dan melihat dengan jelas padang rumput di bawah kaki mereka. Ke depan, ada istana, tapi ada cacat di mana-mana. Nampaknya tempat ini baru saja mengalami perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghancurkan banyak tempat. Namun meski begitu, beberapa formasi di tempat ini masih berjalan, sehingga menghalangi Li Chenfeng dan yang lainnya untuk masuk. Ketika Mu Yun melihat pemandangan ini dan melihat ke bawah, dia hanya berkata, labirin penutup mata, istana yang tidak lengkap ini, ada di tanah. Saat aku memecahkan teka-teki itu, kata-kata Mu Yun jatuh, dan dengan genggaman telapak tangannya, pola batas Tao terkondensasi, dan pola batas yang berkerumun menyapu 4 arah dalam sekejap. Pada saat ini, Li Chenfeng, Wei Zichen dan yang lainnya semua merasa dunia sepertinya mulai bergetar. Kemudian, mereka menemukan bahwa mereka semakin dekat ke bumi. Tampaknya reruntuhan istana semakin menurun, tetapi mereka tidak merasakannya. Hingga akhirnya istana keraton ambruk ke tanah. Saat itu, pemandangan di sekitarnya berubah. Tampaknya daerah sekitarnya ratusan mil, awan dan kabut menyebar, dan rumput di bawah kaki Anda telah menjadi bumi loes, dan istana di depan Anda terletak di atas tanah yang rusak. Li Chenfeng dan Wei Zichen memandang ke depan dan merasa luar biasa. Ini adalah kekuatan dari arai besar. Bahkan 7 kaisar kuasi dan kaisar setengah langkah mereka tidak melihatnya. Mu Yun lalu berkata, hati-hati. Ya, pada saat ini,
Mu Yun ada di sekujur tubuhnya, dan garis batasnya menutupi langit dan matahari, dan bergegas ke depan. Reruntuhan aula kuno yang begitu besar ditutupi dengan pola batas di mana-mana. Saat itu saya merasakan dampak pola batas dari luar. Pola batas yang terkondensasi dalam sekejap antara kuil dan istana kuno naik ke langit dan berubah menjadi tubuh harimau. Tubuh harimau yang tinggi dan sepasang mata harimau bersinar seperti terik matahari di langit. Jika itu adalah kekuatan puncak, aku mungkin tidak perlu lari untuk hidupku, tapi sekarang kekuatan itu tidak bisa lepas dari kendaliku. Sepatah kata jatuh dan Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Suara kakak terdengar. Dalam sekejap mata, di belakang Mu Yun, seekor naga emas muncul. Pola batas dao berubah menjadi tubuh naga emas dan berkumpul, menunjukkan momentum yang kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Boom! Raungan keras terdengar saat ini. Naga emas dan harimau bertabrakan pada saat ini, merobek ruang Tao dan menyebarkan momentum yang bergoyang. Namun, seperti yang dikatakan Mu Yun, barisan besar belum meninjau cahaya tahun ini. Meskipun harimau ganas itu kuat, ia telah mencapai usia senja. Boom! Di bawah tabrakan berulang kali, nafas teror terus-menerus terjadi. Ketika Mu Yun melihat pemandangan ini, matanya menjadi semakin dingin. Rusak. Setelah minum sebentar, naga emas bergegas keluar dan menggigitnya, langsung menghancurkan kepala harimau itu. Pada saat ini, susunan besar itu rusak, dan nafas tua yang sunyi keluar. Seluruh istana, aula utama, dan paviliun tampak seperti perubahan zaman kuno di mana-mana, yang membuat orang sejenak membenamkan diri di dalamnya, seolah-olah mereka datang ke era banjir dan kelaparan 100 juta tahun yang lalu. Mu Yun melangkah keluar dan mendatangi kelompok istana yang tidak lengkap. Sebagian besar istana telah runtuh, bahkan banyak yang hanya tinggal fondasinya saja. Li Chen menyegel 7 orang. Saat ini, mereka berpencar satu demi satu dan melanjutkan penjelajahan. Mu Yun berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling. Dia datang ke loteng. Loteng ini terlihat benar-benar busuk, dan ada 2 loh batu di kedua sisinya, yang penuh lubang. Di tablet batu, Mu Yun melihat beberapa tulisan tangan. Sekte Naga Rusak. Mu Yun kemudian berkata, ini adalah situs Duan Longzong di wilayah Tianyan di Yetian Sensu, di batas kuno hukuman surgawi di masa lalu. Berjalan ke loteng, meja dan kursi di dalamnya hancur, hanya beberapa pilar batu yang lapuk, dan sepertinya sewaktu-waktu bisa roboh. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada perasaan untuk melanjutkan penyelidikan di sini. Pada saat ini, Mu Yun melihat sepertinya ada pecahan botol giok di tanah jauh di loteng. Botol giok itu tingginya sekitar setengah meter, dan ada retakan di bagian luarnya. Ketika Mu Yun mendekati botol giok, dia merasakan aroma samar dan bahkan mengendusnya. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya jauh lebih nyaman. Dia merasa jalan utamanya yang tertutup sedikit memancarkan suasana ceria saat ini. Sangat nyaman. Apa itu? Saat ini, Li Chenfeng datang dan buru-buru berkata, Tuan, ada sesuatu di sana. Mu Yun melambai dan berkata, Chen Feng, lihat, apa ini? Li Chen Feng memandangi botol giok yang pecah itu dengan aneh kali ini. Ketika dia berada di dekatnya, dia tiba-tiba tampak terkejut dan berkata, ini adalah sumber air Tao. Air Dao Yuan, ini dia. Untuk sesaat, Li Chenfeng memandangi botol batu giok dengan bagian bawah yang terlihat di udara dan berkata, harus dikatakan bahwa ini adalah instrumen untuk menampung air sumber Tao. Barang penyimpanan umum tidak dapat membawa air sumber Tao. Hanya yang khusus instrumen bisa. Hanya saja alat musiknya rusak dan sumber air Tao di dalamnya hilang. Pada saat ini, Li Chenfeng juga menunjukkan rasa kasihan. Mu Yun melihat ke botol kosong dan berkata, sepertinya ada fluktuasi yang mirip dengan pola batas, tetapi bukan pola batas di dalam botol giok. Jika yang saya harapkan tidak buruk, itu mungkin pola Tao. Pola Tao membawa surga, terowongan, dan akal kuno yang sesungguhnya, dan merupakan dasar dari susunan Tao yang kohesif. Sayang sekali, jika botol gioknya tidak pecah, saya tidak tahu berapa tetes sumber air yang ada di dalamnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang kamu temukan? Mu Yun memandang Li Chenfeng dan bertanya lagi. Jaraknya lebih dari 10 mil dari sini. Mu Yun melihat ke loteng yang rusak dan berkata, pergi dan lihat, apakah ada. Boom, boom. Namun, sebelum kata-kata Mu Yun jatuh, tiba-tiba, raungan yang mengguncang dunia bergema pada saat ini.
Pecahnya teror tampaknya menjungkir balikkan dunia. Ada apa? Li Chenfeng melihat ke kejauhan saat ini. Wajahnya berubah dan buru-buru berkata, itulah tempat yang kubilang. Ayo, pada saat itu, tiga sosok naik ke langit dan menuju ke tempat di mana suara gemuruh terdengar. Bumi bergemuruh dan bergetar, dan istana-istana yang tidak lengkap serta gedung-gedung tinggi di dekatnya runtuh dan berubah menjadi bubuk. Wei Zichen, Sang Liangren, Li Chen meraung ketika dia tidak datang. Saat ini, 6 sosok muncul bersamaan. Wajah Wei Zichen jelek dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba terjadi ledakan. Saat ini, asap memenuhi udara dan kami tidak dapat melihat apa inti ledakannya. Li Chenfeng memandang Mu Yun dan berkata, Tuan, baru saja ada istana yang terpelihara dengan baik di sini, tetapi ada juga tempat perlindungan besar yang terpelihara dengan baik, jadi saya akan memberitahu Anda, tetapi siapa tahu, istana itu tiba-tiba meledak. Petik 2. Mu Yun juga melihat inti ledakannya. Di sanalah, 9 sosok, menunggu dengan tenang saat ini. Setelah sekian lama, asapnya menyebar, dan hanya inti ledakan, sebuah istana dengan panjang 10.000 kaki dan lebar ribuan kaki, muncul di depan kami. Ini, Li Chenfeng tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sang Liangren tertegun dan berkata, istana yang kita lihat tadi adalah seperti ini, tetapi ada perlindungan susunan di luar, tapi sekarang susunannya hilang, tapi, mengapa istana Ke masih ada di sana? Apakah ledakan tadi hanyalah ledakan diri dari arai? Tapi dengan cara ini, istananya terpelihara dengan baik, yang luar biasa. Di samping itu, apa yang memicu pembentukan di luar? Mereka tidak melakukan apapun. Pergi dan lihat, hati-hati. 9 sosok jatuh satu persatu dan sampai ke depan istana. Di depan istana, sebuah tablet batu tanpa kata berdiri. Di gerbang istana, 3 karakter besar dari perubahan zaman kuno menunjukkan semacam kekuatan dan kesombongan yang nakal. Platform naga rusak. Mu Yun melihat 3 karakter besar dan berkata, mereka semua tahu bahwa Mu Yun mengetahui tulisan tangan kuno. Platform naga rusak di Sekte Naga Rusak. Mu Yun berkata perlahan, sejauh yang saya tahu, platform naga rusak adalah tempat manusia berdarah dari Sekte Naga Rusak berada. Apakah di sini terpelihara dengan baik? Mu Yun juga sangat aneh. Ketika Jiu Dao memasuki gerbang, dia langsung merasakan bahwa ketika dia memasuki istana, perasaan di sekitarnya berbeda. Ruangannya tampak lebih menindas, dan ada sesuatu yang menyegarkan di antrean istana. Pada saat ini, air jernih harus diencerkan ke sumbernya, dan kemudian darah dingin harus dikondensasikan ke dalam hidung. Dao Yuanqi, ya, Dao Yuanqi. Fang Linong, yang selalu diam, juga berkata pada saat itu, saya mendengar penggembala menyebutkan bahwa sumber air Tao adalah air yang berbeda dari langit dan bumi, yang lebih ajaib daripada air apapun di dunia Changlan. Ini dapat membantu mereka yang mendominasi wilayah, setengah menjadi kaisar, kaisar kuasi, dan kaisar meningkatkan diri mereka sendiri. Gas sumber Dao diencerkan dengan air sumber Dao, tetapi tidak langsung disebut pengenceran. Ini seperti kumpulan roh dari semua kekuatan besar. Ini membantu mengumpulkan reiki dan membantu kultivasi, sehingga seniman bela diri dapat berlatih dalam kondisi mental yang lebih baik dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sumber Taoqi dapat diserap dan ditingkatkan, dan orang akan merasa dalam keadaan yang sangat nyaman. Fang Linong kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, pada masa banjir dan kelaparan, Zhongmen kuno dan tanah Zhongmen dipenuhi dengan Dao Yuanqi, dan budidaya banyak murid inti dibungkus dalam Dao Yuanqi. Ini sama seperti sebelumnya, apa yang disebut tanah suci dari keluarga abadi itu mengandung rasa keabadian yang kuat. Saat ini, 9 orang itu tidak banyak bicara. Ketika mereka mulai memeriksa istana di sekitarnya, mereka mulai menyerap kitao satu demi satu. Harus dikatakan bahwa begitu sumber Daoqi ini memasuki tubuh, mereka segera merasakan perasaan yang sangat berbeda. Bagi Mu Yun, Ki sumber Tao ini tidak hanya memainkan peran pemurnian yang luar biasa dalam Ki dan darah dagingnya sendiri, tetapi juga mengintegrasikan lautan jiwa untuk membuat Master Tao yang tertutup terlihat dan stabil secara bertahap kali ini. Jika Anda mengatakan bahwa Tuan Anda Tao adalah cincin baja, yang tertutup dan sangat kuat, sumber Ki Tao ini tampaknya adalah baja yang rusak, yang mengelilingi dan memperkuat cincin baja. Tidak heran Li Chenfeng sangat menghormati Dao Yuan Sui. Ini hanyalah sumber gas Tao.
Perasaan terhadap Muyun melampaui deskripsi sihir. Jika itu adalah sumber air Tao, efek magis dari setetes air benar-benar di luar jangkauan manusia. Ini lebih efektif daripada sejumlah jidan. Saat ini, masa bubar dan melihat sekeliling. Istana-istana di sini terpelihara dengan baik tanpa kerusakan apapun. Muyun dan Wangxinya memasuki istana saat ini. Bangunan di istana menunjukkan kemewahan dan gaya di mana-mana. Tiang-tiang kayu yang menopang istana tinggi diukir dengan mural naga dan phoenix. Apalagi tiang kayu ini mengeluarkan aroma samar yang membuat orang merasa segar. Ketika mereka sampai di aula utama, mereka melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Ketika mereka sampai di aula belakang, Muyun melihat posisi aula belakang yang tidak terlalu lebar di salah satu dinding. Saat ini deretan rak buku bersebelahan, namun rak buku terlihat cukup berantakan. Dia membuka buku-buku berantakan di rak buku dan Muyun melihatnya sebentar. Apa yang dijelaskan di dalamnya hanyalah beberapa tugas. Tidak ada informasi penting tentang catatan beberapa peristiwa internal dan eksternal Duan Longsong. Muyun, lihat di sini. Saat ini, Wangxinya datang ke meja di ruang aula belakang dan menunjuk ke desktop. Di sana, potongan bambu dibentangkan, dan potongan bambu tersebut memperlihatkan cahaya giok yang tipis. Bahkan setelah bertahun-tahun, hal itu masih memberikan perasaan yang mendalam kepada orang-orang. Muyun perlahan menutup potongan bambu dan melihat 5 karakter besar tertulis di posisi penyegelan potongan bambu. Matahari yang terik menelan langit. Muyun mengangkat alisnya. Apakah ini formula seni bela diri? Dibuka perlahan, Muyun melihat rekaman di potongan bambu, dan kemudian terlihat semakin indah. 4805. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apa masalahnya? Wangxinya tidak mengenali tulisan tangan di sana. Dia hanya melihat ekspresi Muyun dan sepertinya menemukan sesuatu yang baik. Ini sajak bela diri. Muyun terlihat sangat cantik dan berkata, lagi pula, ini bukan Jie Jue. Ini adalah Jue bela diri dengan tingkat yang lebih kuat daripada tiangan Jue milik Kaisar Chang dan Jue Dewa Kekosongan. Lebih ampuh dari rumus Chang di tiangan. Itu di luar batas rumusnya. Rumus menelan langit di bawah terik matahari, rumus Tao. Muyun melihat ke arah slip giok dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh semangat, ini adalah formula yang dipraktikkan oleh seniman bela diri di tingkat Dadao Senjing. Rumus. Muyun kemudian berkata, saya berbicara dengan Penatua Dugu di surga ke-9 sebelumnya. Batas susunan batas adalah lebih dari 100 juta pola batas, tetapi peningkatan kekuatan susunan besar tidak begitu jelas jika ada lebih banyak pola batas pola. Ini karena batas pola batas telah tercapai, dan ketika mencapai titik ini, Master Susunan Kekaisaran juga memiliki batas, bukan kaisar lain yang dapat memetakan tanpa akhir dan mencatat level yang sama. Oleh karena itu, kami membutuhkan level berikutnya. Muyun berkata perlahan, susunan Dao yang dipadukan dengan alam ilahi dari jalan tersebut memadatkan pola Dao dari Tao dan alasan langit dan bumi. Ia tidak lagi membawa kekuatan langit dan bumi, tetapi berisi kekuatan langit dan bumi dan berubah menjadi susunan Dao. Dan ini juga merupakan arah selanjutnya dari arai mage. Saat ini, apa yang dijelaskan di sini adalah formula yang ringkas, melampaui batas dan hanya ada pada masa kelaparan. Tao ini bukanlah Taoisme dan Buddha, melainkan Tao segala sesuatu di dunia, Tao langit dan bumi, dan Tao jalan raya. Jalan ini membawa perjalanan terakhir menuju Kaisar Dewa. Muyun tidak tahu formula seni bela diri apa yang dikuasai Mu Qingyu dan Diming, tapi itu pasti formula Tao. Di dunia Changlan, para dewa dan kaisar kuno itu juga harus menguasai rumusnya, bukan? Hanya saja menguasai adalah satu hal. Apakah Anda bisa mempraktikkan formula sukses di ranah kaisar adalah masalah lain. Bagaimanapun, yang dibutuhkan formula itu adalah kekuatan Tao. Kekuatan Tao yang sebenarnya adalah kekuatan Mu Qingyu dan Diming. Pecahnya kekuatan Tao, kekuatan batas yang ada di mana-mana di seluruh dunia Changlan, dan kekuatan mendominasi Tao pada tingkat mendominasi lingkungan tidak dapat menandinginya sama sekali. Muyun terlalu aneh di dunia ini. Namun, selama kurun waktu ini, dia mengetahui banyak berita, yang membuatnya harus banyak persiapan dan pemikiran. Hanya dengan melihat rumus menelan langit di bawah terik matahari, Muyun langsung berkata, sayangnya, ini baru jilid pertama. Namun, jilid pertama pun juga merupakan rumusan yang bernas,
yang sama sekali berbeda dengan rumusan yang bernas dunia. Sekarang penelitian ini mungkin memberikan manfaat besar untuk melangkah ke alam Tuhan. Singkirkan slip gioknya, dan Mu Yun merasa nyaman. Jilid pertama dari formula ini saja sudah merupakan perjalanan yang berharga. Tuan, datang dan lihat. Saat ini, Wu Sufeng datang dan berkata dengan penuh semangat, saya telah menemukan sumber air. Mu Yun tampak cerah. Tiba-tiba, ketiganya sampai di aula samping istana. Saat ini, Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liangren semuanya berada di aula samping. Jauh di dalam aula ada patung setinggi ratusan kaki. Patung itu mengenakan baju besi dan jubah merah. Matanya yang marah terbuka lebar dan seperti aslinya. Pada saat ini, tangan kanan patung dalam keadaan akimbo, dilengkapi pedang, dan tangan kirinya diangkat ke depan badan. Di tangan kirinya ada tripod. Saat ini, ada sedikit kondensasi cahaya di tripod. Cahaya memancarkan warna terang dan menyebar. Melihat kedatangan Mu Yun, Li Chenfeng langsung berkata, Tuan, sumber gas di sini tersebar dari tripod. Beberapa sosok berdiri di depan tripod. Hanya diameter 1 meter yang terlihat di dalam tripod. Saat ini, di sana adalah cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya muncul. Itu benar-benar sumber air. Li Chenfeng dan Wei Zichen tampak sangat bahagia. Mengambil sumber air di lorong, mereka tidak akan salah dalam pemahaman mereka tentang sumber air Dao. Sayangnya, itu saja. Li Chenfeng segera berkata, waktu telah berlalu terlalu lama. Sumber air Tao di tripod telah berubah menjadi sumber gas Tao, yang berlalu siang dan malam. Hanya itu yang tersisa. Mungkin, hanya ada lebih dari 1000 tetes. Melihat kekecewaan Li Chenfeng, Mu Yun tertawa dan berkata, lebih dari 1000 tetes sudah banyak. Saya pikir saya akan kembali dengan tangan kosong. Kembali dengan tangan kosong, itu tidak akan terjadi. Sang Liangren juga berkata pada saat ini, jika penguasa pemerintahan datang ke kaisar dari kaisar kuasi, saya khawatir itu perlu di setidaknya 10.000 tetes. Apa yang kami sebut 10.000 tetes masih merupakan kaisar kuasi umum. Penguasa pemerintahan memadatkan dua cara yang dominan. Saya khawatir 20.000 tetes air mungkin tidak cukup. Mu Yun tidak peduli, kamu terlalu banyak berpikir. Saya punya rencana sendiri untuk menjangkau calon kaisar dan mempromosikan kaisar. Air Daoyuan sangat cocok untukku. Setiap tetes dari 1000 tetes sumber air ini dapat membantu 10 besar dan mencapai ranah kaisar setengah langkah. Artinya, jika ada 1010 besar, kita dapat mengolah lebih dari 1000 kaisar setengah langkah. Yah, Wei Zichen segera berkata, Tuan, seperti yang kami katakan sebelumnya, satu tetes dapat meningkatkan puncak Feng Tianjing. Tapi mungkin, benda ini berbeda dari semua orang dan tidak dapat diukur. Aku tahu. Mu Yun tersenyum dan berkata, tetapi lebih dari 1000 tetes ini dapat menumbuhkan setidaknya 100 kaisar setengah langkah. Jika perang besar benar-benar terjadi selanjutnya, saya khawatir itu tidak cukup untuk menutup surga. Ini adalah dunia yang kacau. Namun ini juga merupakan era dengan peluang besar. Berapa banyak dewa dan kaisar kuno yang menunggu, dan orang-orang di era sekarang ini dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan kesempatan ini dan terbang hingga 90.000 mil. Melihat beberapa orang, Mu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana cara mengumpulkannya? Mendengar perkataan Mu Yun, Li Chenfeng mengeluarkan beberapa botol giok. Botol giok dibuat seperti labu, dengan bagian luar berwarna emas muda. Namanya labu asap emas. Yang terbaik adalah menampung sumber airnya. Ya, Mu Yun datang ke tripod dan mengambil sumber air terakhir. Setelah beberapa perhitungan, seharusnya ada lebih dari 1200 tetes. Mu Yun mengeluarkan setetes dan menyatukannya ke dalam dirinya. Ketika sampai pada waktunya, dia merasakan nafas nyaman mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat ini, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mu Yun segera berkata, saya ingat bahwa di surga ke-9, hanya ada tingkat kehormatan, tetapi berkembang pesat hanya dalam puluhan ribu tahun. Di aula awan, ibulah yang mendukungnya dengan bahan-bahan alami dan harta bumi. Dan para dewa dan kaisar kuno itu, yang membuka gerbang gunung dan melatih murid-murid mereka, juga memiliki banyak murid yang tiba di Kaisar Banbuhua dan Kaisar Kuasi. Kecepatannya luar biasa. Sekarang menurutku para dewa dan kaisar kuno itu seharusnya juga mengumpulkan banyak sumber air Tao. Li Chen mengangguk dan berkata,
Itu benar. Faktanya, bergantung pada sumber Tao, meskipun Anda memiliki bakat tertinggi, Anda dapat dipromosikan ke alam Tuhan. Namun, itu membutuhkan air sumber Tao dalam jumlah besar. Para dewa dan kaisar kuno itu juga mencari air sumber Tao dalam beberapa tahun terakhir. Saya khawatir kohesinya tidak cukup sama sekali. Mu Yun mengangguk saat ini.